Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin perkenalkan, nama saya Jidan Asgara, NPM 19060666. Bertemu lagi dengan saya. Dalam video sebelumnya saya membahas terkait topik 3 mengenai materi faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan dari sistem pakar. Untuk dalam video kali ini saya akan membahas mengenai topik 4 tentang domain masalah dan tipe-tipe sistem pakar. Oke, kita langsung saja ke pembahasan. Untuk yang pertama, ke domain masalah sistem pakar. Domain masalah sistem pakar terdiri dari 3. Yang pertama, suatu knowledge dari sistem pakar bersifat khusus untuk satu domain masalah saja. 2. Domain masalah adalah bidang atau ruang lingkup yang khusus seperti kedokteran, keuangan, bisnis, ilmu teknik, dan sebagainya. Yang ketiga, ada knowledge dari sistem pakar tentang penyelesaian masalah yang khusus disebut domain knowledge suatu pakar. Mungkin itu pembahasan mengenai domain dari masalah sistem pakar. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai tipe-tipe dari sistem pakar. Di sini ada 7 macam dari tipe-tipe sistem pakar yang saya temukan, lalu saya paparkan dalam bentuk resume. Kita akan bahas satu persatu. Untuk yang pertama adalah sistem pakar berbasis aturan. Sistem pakar berbasis aturan merupakan mayoritas matang dan dilengkapi berbagai tools pendukung. Sistem berbasis aturan ini merupakan suatu sistem pakar yang menggunakan aturan-aturan untuk menyajikan pengetahuannya. Dengan kata lain, bahwa sistem berbasis aturan adalah suatu perangkat lunak yang menyajikan keahlian pakar dalam bentuk aturan-aturan pada suatu domain tertentu untuk menyelesaikan suatu permasalahan dari sistem pakar ini. Itu untuk poin yang pertama. Sekarang untuk poin yang kedua, yaitu komponen utama sistem berbasis aturan. Program komputer memproses informasi tentang masalah khusus yang ada dalam working memory dan himpunan aturan dalam knowledge base dengan menggunakan mesin inferensi. Untuk membangun suatu sistem berbasis aturan ini diperlukan beberapa komponen yang secara umum dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Di sini saya mempunyai gambar untuk gambaran dari komponen utama sistem berbasis aturan. Di sini ada 3 komponen penting ya dalam sistem pakar ini. Ada komponen akuisisi, komponen penjelas, dan komponen inferensi. Di sini ada 3. Lalu saling berhubungan ya. Di sini ada basis pengetahuannya juga atau disebut dengan knowledge base, dan user juga mempunyai suatu piranti yang saling berhubungan dengan 3 komponen ini, yaitu antarmuka untuk pengembangan dan antarmuka untuk konsultasi. Untuk yang nomor 3, sistem pakar berbasis frame. Pengetahuan ini direpresentasikan sebagai frame merupakan pendekatan berbasis objek. Contohnya saja, sistem pakar untuk estimasi jam orang sebagai alat bantu penjadwalan pekerjaan representasi kapal. Lalu, dengan membuat prototipe sistem pakar yang menampilkan angka, durasi, dan jumlah alokasi pekerja tiap kegiatan yang diestimasi. Mungkin itu contohnya. Lalu, untuk yang keempat, tipe-tipenya adalah sistem pakar berbasis model. Sistem ini menggunakan sebuah model sebagai acuan dari sistem yang diamati, di mana perbandingan ini nantinya dapat menjadi dasar untuk sebuah aksi atau diagnosa yang lebih lanjut lagi. Untuk poin yang selanjutnya adalah sistem pakar berbentuk hybrid. Ini melibatkan beberapa jenis representasi pengetahuan, minimal ada frame dan rule. Terkadang juga melibatkan JST atau yang disebut jaringan syarat tiruan dan logika Fuzzy. Ada alasan untuk memilih bentuk hybrid. Alasannya itu memiliki tiga alasan. Yang pertama, keputusan akan dapat segera diambil ketika memilih hybrid ini. Yang kedua, tidak bergantung pada satu sistem saja hybrid ini, karena ada sistem lain yang mendukung sehingga dapat saling menyupport atau saling membantu satu sama lain. Lalu yang ketiga, ada mudah diimplementasikan terhadap berbagai kasus atau permasalahan yang kompleks.
Jadi hybrid ini mudah untuk digunakan, diimplementasikan pada berbagai macam kasus yang permasalahannya cukup rumit ya teman-teman semuanya. Oke, untuk selanjutnya ada sistem pakar berbentuk real time. Nah, untuk sistem pakar berbentuk real time ini berfokuskan pada waktu respon sistem. Respon selalu muncul pada waktu yang telah ditentukan. Jadi, sistem pakar berbentuk real time ini penjadwalannya sudah ditentukan. Jadi ini berfokus pada respon sistem yang dimana waktunya itu sudah diatur terlebih dahulu oleh suatu sistem. Lalu ada sistem pakar berbentuk ready-made. Maksudnya adalah sistem pakar ini merupakan sistem pakar umum yang siap untuk digunakan dalam berbagai keperluan. Lalu terdapat tipe-tipe umum, terdapat dua tipe, ada tipe umum dan tipe spesifik. Jadi sistem pakar berbentuk ready-made ini juga dibagi menjadi dua macam, ada tipe umum dan tipe spesifik. Nah di sini saya akan membacakan hasil discovery learning dari kelompok. Sedikitnya saya akan membacakan dua saja. Untuk lebih lengkapnya saya akan dibahas di video kelompok diskusi nanti. Oke, untuk sekarang saya akan bahas dulu. Saya akan menyebutkan dua hasil discovery learning saya. Jurnal yang pertama judulnya adalah Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Gigi dan Mulut Manusia menggunakan Knowledge Based System dan Sentieri Factor. Ini untuk judul jurnalnya. Lalu untuk domain pengetahuannya adalah diagnosa penyakit gigi dan mulut pada manusia. Untuk deep knowledge dan shallow knowledge-nya ini termasuk kepada shallow knowledge. Dan sistem pakar yang dibangunnya ini adalah aplikasi sistem pakar diagnosa penyakit gigi dan mulut pada manusia. Lalu untuk judul yang kedua adalah sistem pakar untuk mendiagnosa penyakit hati menggunakan metode forward chaining. Nah, untuk domain permasalahannya adalah mendiagnosa penyakit hati. Untuk deep knowledge sama shallow knowledge-nya ini termasuk ke dalam deep knowledge. Nah, untuk sistem pakar yang dibangunnya adalah aplikasi sistem pakar mendiagnosa penyakit hati. Mungkin untuk pembahasan mengenai topik 4 saya cukupkan, yaitu mengenai materi domain masalah dan tipe-tipe sistem pakar. Untuk lebih lengkapnya mengenai hasil jurnal discovery learning saya akan diskusikan dengan kelompok. Mungkin cukupkan sekian untuk pembahasan materi kali ini. Kita bertemu lagi di lain video, lain materi, lain pembahasan. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.